Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa qarabatihi wa zurriyatihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'in wa lahdiya wa syuhada wa salihin khususan lil imam qutbil maqam salatan lil awliya sayyid syekh Abdul Qadir al-Jilani wa ila ruh qutbil ahwal sayyid al-imam Abi Yazid al-Bustami wa ila ruh qutbil a'zam sayyid al-imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali wa ila ruh sayyid syekh Muhammad bin Abdul Karim Salman al-Madani wa ila ruh sayyid syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah al-Banjar wa ila ruh sayyid syekh Zainal Al-Banjawi Sayyid Syekh Muhammad Kashwal Anwar bin Haji Ismail Al-Banjawi Sayyid Syekh Muhammad Anan Sya'rani Al-Banjari wa khususan ila ruhi Sayyid Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi wa ila ruhi Sayyid Imam Syekh Abdul Rahman bin Abi Bakr Jalaluddin Sayyid wa ila ruhi Sayyid Imam Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani wa ila ruhi Sayyid Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad wa ila ruhi Sayyid Imam Ahmad bin Husain Al-Ma'ruf bi Abi Sufyan wa ila ruhi Sayyid Imam Syekh Ibrahim Al-Bajuri wa ila ruhi Sayyid Imam Sayyid Ahmad Al-Marzuqi wa ila ruhi Sayyid Imam Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bandani wa li ahwa'i ahli sanadina al-muttasil ilayhim wa khususan ila ruhi Sayyidi wa mursyidi wa murabbir ruhi Sayyidi Syekh Muhammad Zain bin Abdul Wanis Al-Banjari wa ila arwahi jami'i masyayikhina wa masyayikhim anna Allah al-Karim yatakashafu bir-rahmah wal-maghfirah wa yu'li darajati bil jannah yu'adu alayna wa ala ahli baitina wa auladina wa zurriyatina min barakatihim wa min barakati ulamihim wa asrarihim anwarihim wa ma'arifihim wa karamatihim bi sirrin nabi wa alin nabi lahumul Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليك يا سيدي يا رسول الله السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين السلام عليك يا ختم النبيين السلام عليك يا رحمة للعالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين نور الظلام تنبيه أي هذا تنبيه إنما ذكر الناظم اسمه الكريم لأنه مذهب ولذلك قال الشرقاوي واعلم أنه يطلق من كل باب في كل فن أربعة أمور على سبيل الوجوب الصناعي البسملة والحمدلة والتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وثلاثة على سبيل الندب الصناعي تسمية نفسه وكتابه والإتيان ببراعة الاستهلال وهي أن يأتي المتكلم في ابتداء كلامه بما يشعر بمقصوده. Tambihun ay hadza tambihun ini satu perhatian. Innama hanya saja Zakaran nazimu menyebutkan oleh
penyusun syair, yaitu Sayyid Ahmad Al-Marzuki. Beliau menyebutkan Ismahul Karima, namanya yang mulia, li'annahu matlubun, karena bahwa itu dituntut. Lah, maksudnya apa? Maksudnya begini. Ini kan nazam aqidatul awam. Ya kalau lah abda'u bismillahirrahmanirrahim ihsani, kan nazam. Penyusunnya itu disebut nazim, penyusun bait syair. Nah, yang lewat tadi dijelaskan, yang menyusun itu adalah Sayyid Ahmad Al-Marzuki. Maka oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, beliau menjelaskan kenapa pengarang atau penyusun bait syair itu menyebut nama, yaitu Sayyid Ahmad Marzuki. Ya karena memang itu dituntut, karena itu memang diharuskan dalam sebuah nazam. Kenapa? Karena begini, dalam walizalika qala Syarqawi, walizalika oleh karena demikian, qala Syarqawi, berkata Imam Syarqawi, kata Imam Syarqawi, wa'lam, ketahui oleh engkau, annahu, bahwasanya yudlabu min kulli batin, dituntut bagi dari setiap orang yang memulai fi kulli fanin, dalam setiap ilmu, setiap cabang ilmu, setiap mata pelajaran ilmu, dituntut arba'atu umurin, 4 perkara, ala sabilil wujubi sinai, atas jalannya wajib secara karya. Sinai itu karya. Maksudnya begini, setiap orang yang memulai sebuah karyanya, karya tulis, setiap orang yang memulai karya tulisnya wajib memulai 4 macam. Apakah karya tulisnya itu berupa tentang fikih? Apakah karya tulisnya itu berupa tauhid? Apakah karya tulisnya itu berupa tasawuf? Atau karya tulisnya itu berupa nahwu, sharaf, mantiq, balaghah, hadis, tafsir? Maka setiap orang memulai dalam satu mata keilmuan, dia harus menyebutkan 4 macam dulu. Di awal kitab itu, di awal kitab itu dia harus menyebutkan 4 macam. Pertama, ini wajib dalam sebuah karya. Pertama adalah al-basmalah, mengucap bismillah. Tulis Bismillahirrahmanirrahim. Makanya setiap kita belajar membuka kitab, mau kitab tasrifan, mau kitab sharaf, mau kitab nahwu, mau kitab hadis, ataupun kitab fikih, tauhid dan yang lainnya, selalu di awalnya Bismillahirrahmanirrahim. Secara sebuah karya itu wajib, secara hukum itu sunnah. Kenapa? Karena Nabi mengatakan kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim bahwa aqtahu. Setiap pekerjaan yang baik tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka pekerjaan itu kurang berkah. Salah satu pekerjaan yang baik itu adalah menyusun sebuah karya tulis atau menyusun buku. Karena menyusun buku, mengarang kitab itu baik, maka hendaklah disunatkan diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, supaya karangannya ini, buku yang disusunnya ini berkah. Kalau buku kitab yang disusunnya ini berkah, maka akan dipelajari orang, maka akan dipakai oleh orang. Kalau
kitab itu tidak berkah, orang tidak suka makai, orang tidak suka mempelajari, orang tidak suka membaca. Itu menunjukkan bahwa karya itu kurang berkah. Nah, makanya dalam sebuah hukum sunnat mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Dalam pandangan sebuah keilmuan atau akademisi, kalau bahasa kerennya, dalam sebuah ilmiah itu wajib menulis Bismillahirrahmanirrahim, itu wajib. Satu. Yang kedua adalah wajib walhamdalillah menulis alhamdulillah apapun bentuknya, mau alhamdulillah mau ahmaduhu, apapun yang penting kalimatnya itu adalah alhamdulillah, memuji Allah. Berikut wa tasyahud, bersyahadat. Maka di awal kitab itu secara karya tulis yang baik itu harus ditulis syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian wassalatu wassalamu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bersalawat atas nabi sallallahu alaihi wasallam. 4 di awal kitab. Nah, ini secara apa? Secara keilmuan. Berikut wasalasatun ala sabilin nada bisinai. Dan 3 perkara hukumnya itu metode sunat dalam sebuah karya. Ala sabil, atas jalan, atas cara, nadab itu sunat, tapi sunatnya sinai dalam sebuah karya. Ada 3 perkara dalam sebuah karya tulis atau karangan itu sebaiknya dibuat, sebaiknya disebutkan. Apa yang 3 macam itu? Tasmiyatu nafsihi, menyebutkan nama dirinya. Sebut nama diri, sebut. Nah, ini siapa garang yang menyusun ini nih? Nah, makanya ada yang disebut dengan, kadang-kadang ada lengkap dulu biografi pengarang. Sebut dulu namanya. Sebagai apa? Menyebut nama dalam sebuah karangan itu salah satu bentuk tanggung jawab, supaya orang tahu, oh ini karangannya si Rahmat, ini karangannya Taufik, ini karangannya Khairullah, sehingga orang tahu Khairullah ini orang mana. Oh ternyata Khairullah orang Barabai, titelnya apa, ini pendidikannya apa, begini, anunya apa, titelnya apa, sarjana begini. Itu bagus gitu. Paham lah? Supaya apa? Ya supaya orang yang membaca ini, satu, dia bisa mempertanggungjawabkan karyanya. Yang kedua, orang yang membaca kitabnya itu mantap. Wah, ini penulisnya orang pintar. Ini bertanggung jawab. Sehingga kalau ada hal-hal yang harus dikoreksi, kalau ada hal-hal yang harus dikoreksi, kalau ada hal yang harus diperbaiki, tinggal aja cari orangnya. Ini kada benar nih, begini. Nah, hanya ada yang disebut dengan disebutnya satu pengarang kitabnya siapa. Maka ada baiknya. Ini yang penting kita juga. Apabila kita telah nukar buku dulu, buku apakah dulu? Ke pasar, aku contoh dulu buku fikih. Yang pertama kali dilihat tuh cari pengarangnya siapa, nama kitabnya apa, kemudian cari pengarangnya ini siapa. Lah diketahui dulu. Ini hati-hati, jangan-jangan pengarang ini ada tanggung jawabnya nih. Nah ini bahaya, ini buku kuliah. Maka kita harus tahu banyak pengarang-pengarang itu. Maka kita harus tahu orang-orang yang suka mengarang itu. Contoh, nukar buku, oh ternyata pengarangnya orang Wahabi. Oh ini
orang Wahabi nih. Ya sudah, ini nggak dosa. Ini kitab Wahabi. Oh ini, oh nah ini orang NU nih. Ya sudah, ini orang NU. Ketahuan. Lah, gitu caranya. Kalau kita nukar buku, nukar kitab, setelah nama kitab itu diketahui, kemudian pengarang kitab harus tahu. Siapa pengarang kitabnya? Latar belakangannya apa? Orang mana? Pendidikannya apa? Akidahnya apa? Harus tahu. Ini akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah atau lain? Kalau pengarang kitabnya akidahnya berbeda dengan kita, ya kita hati-hati, jauhi aja. Kecuali kita bisa memfilter. Ini kitab Wahabi nih. Wahabi nih. Udah, aku hati-hati baca kitab ini, kitab Wahabi. Oh ini kitab Syiah nih. Oh ini kitab Syiah nih. Oh ini kitab Mu'tazilah nih. Oh ini kitab kita nih, kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Begitu. Itu harus begitu. Itulah salah satu gunanya kita mengetahui pengarang buku, pengarang kitab itu. Nah kita kan nyaman nih. Aqidatul Awam, siapa yang mengarang? Sayyid Ahmad Al-Marzuki. Siapa garang? Sayyid Ahmad Al-Marzuki. Oh Sayyid Ahmad Marzuki ini adalah orang luar, bukan orang Indonesia, tapi dia adalah zuriat Nabi. Akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Asy'ari. Bukan kitab Syiah. Bukan kitab Wahabi. Bukan kitab Mu'tazilah. Lah, katakan wallah, ingat bila kita nukar buku, mau buku apakah? Setelah namanya kita cari pengarangnya. Ini pengarangnya siapa nih? Kita ketahui dulu pengarangnya. Baca biodata pengarangnya siapa dulu? Oh pengarangnya ini Wahabi nih. Oh pengarang ini, oh ini orang Kristen nih pengarangnya nih. Oh ini orang Barat nih pengarangnya nih. Oh ini orang ini nih pengarangnya nih. Itu diketahui. Nah, itu dalam sebuah karya harus begitu. Disebut nama-nama. Berikut wa kitabi dan nama kitabnya. Jangan lupa berjudul kitab. Oh, kitab ada berjudul. Kitab itu ada judulnya. Dari judul itu mencerminkan isi. Jangan kayak orang sekarang penembak judulnya heboh. Judul video sekali buka videonya. Ini kehibuhan judul karena sesuaikan judulnya. Judulnya ini, oh ini bicaranya ini nih, karena judulnya ini bagus nih, umpamanya menanti sang kekasih. Wah ini nih rame nih kisahnya menanti sang kekasih. Apa judulnya nih? Di bawah lindungan Ka'bah. Oh rame nih pokoknya nih rame nih. Apa judulnya ya? Judulnya di saat hujan gerimis. Ini kisah apa nih? Pastilah cari dulu. Oh ternyata ini. Lah, kenapa? Karena dari judul itu kita kadang-kadang bisa memahami. Oh ini sudah, ini bisa kita fikih nih. Oh ini kitab tasawuf nih. Oh ini kitab ini. Dari judul sudah ketahuan, kecuali keharatan judul. Ya lo, wah. Kadang-kadang tuh kita dari video atau di YouTube tuh, wah heboh banget judulnya, buka. Itulah, itu hanya teori kalau bahasa orang YouTuber, itu teori marketing. Apa? Salah satu cara pemasaran supaya orang tertarik membuka lagi, padahal jadi judulnya jaharatan. Kadang judul kada sesuai dengan isi. Judulnya ini isinya lain. Ada konflik lah lo. Nah, kita penting sebenarnya menelaah judul. Nah, pagarang-garang kitab ini nih. Kitabnya apa garang judulnya? Wah. Yang ketiga wal ityanu bi bara'atil istihlal.
dan mendatangkan dengan bara'atul istihlal. Apa itu bara'atul istihlal? Nah, bara'atul istihlal itu ini sebuah bahasa kita, sebuah istilah di dalam ilmu balaghah. Nah, itu sebuah istilah dalam ilmu balaghah. Lalu apa barang definisinya, ta'rifnya bara'atul istihlal itu? Bara'atul istihlal itu wahya ayatiyal mutakallimu, yaitu mendatangkan orang yang berbicara itu, atau pengarang kitab, atau tukang khutbah, atau tukang ceramah, mendatangkan di awal pembicaraannya itu fi ibtida'i kalamihi, pada permulaan kalamnya, pada mukaddimahnya, bima yus'iru bimaksudihi, dengan kata-kata, dengan kalimat yus'iru yang memberi paham, yang memberitahu bimaksudihi, dengan maksudnya. Maksudnya itu di mukadimah itu ketahuan sudah. Contoh, nah ini bara'atul istihlal. Umpama aku mau khutbah ini dari mukadimah ini sudah ketahuan apa yang akan dibicarakan. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anbiya. Paham? Anda tadi di khutbah. Oh, ini sudah ketahuan. Ini bicara Isra nih. Paham lah? Bahasa orang sekarang di mukadimah itu sudah disentil. Sudah disebutkan bahasa orang sekarang kisi-kisinya. Nah, kata-katanya itu kisi-kisi dari kalimat itu sudah ketahuan bahwa oh ini loh yang panjang dibahas, oh ini loh yang ingin dibahas, begitu. Paham? Paham lah? Namanya kan orang ahli, orang kitab nih, kitab. Oh ini yang dibahas. Kenapa? Di awal kitab sudah ada gambaran. Coba alhamdulillahilladzi qala may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Wah, ini masalah fikih nih yang dipandir. Kenapa? Ini ada ini. Itu ngarannya bara'atul istihlal. Kisi-kisi dari kata-kata yang akan dibahas itu sudah disebut di dalam mukadimah. Sudah disebutkan di dalam mukadimah kisi-kisinya. Coba kita, apa mukadimahnya? Abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahimi daimil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli. Ada sudah isyaratnya. Bara'atul istihlalnya mana? Al-baqi. Alhamdulillahil qadimil awwali al-qadim al-awwal al-akhiril baqi bila tahawuli. Ini sudah dikisah. Wah, ini tauhid ini yang dibahas. Nazam ini tauhid. Kenapa? Di awalnya sudah bicara alhamdulillahil qadim al-awwal al-baqi. Nah, itu sudah. Itu namanya bara'atul istihlal di dalam pelajaran kitab balaghah sastra. Coba
Qala Muhammad ibn wa ibn Maliki Ahmad Rabbi Allah khaira Maliki musallian ala Nabi Mustafa wa alihi al-mustakmilin syarafa. Ini sudah ketahuan, ini ilmu nahwu. Ilmu nahwu yang dibahas. Dari mukadimah itu sudah ketahuan. Ada kita ini kadang-kadang mukadimah aja kena isinya ada orang tuh ada saling terkoneksi, saling keterkaitan. Dari awal mukadimah sampai isi itu ada keterkaitan terus. Itulah sebuah karya yang baik. Itulah sebuah khutbah yang baik. Itulah sebuah kitab yang baik. Itulah sebuah buku yang baik dalam mengarang. Ini judulnya aja barang aja. Ya apa kada mau? Judul itu harus selaras dengan isi. Aku dulu Ramadhan pernah kan nonton film Tumbak Pembelah Bumi. Mau jawab apa ini Tumbak Pembelah Bumi ini? Lalu nyembah, nyurang dulu, mau dicocok lawan judul ini Tumbak Pembelah Bumi. Ada cocok lawan judul. Nah itu marketing hari itu pasaran tuh orang-orang bisnis itu. Sistem pasaran ngarannya. Orang sinetron, judulnya tuh harat kena. Judulnya tuh harat. Ketika cinta bertasbih, cinta mau bertasbih lah. Rahmat, cinta mau bertasbih lah. Ketika cinta bertasbih, judulnya harat. Judulnya. Habis berikutnya. Alhamdulillahi wa sallama ala nabi khairi man qad allama wal ali wassahbi wa kulli mursyidi wa kulli man bi khairi hadiyan yattadi ila akhirih wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.